Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai query pada summary di MongoDB. Yang pertama, MongoDB ini memang pendekatannya adalah NoSQL atau non-relationship dari setiap collection-nya. Dan juga untuk pada MongoDB menerapkan yang namanya collection. Oke, untuk collection sendiri, di sini kami menerapkan penggunaan $function untuk pendekatan penggunaan bahasa JavaScript dalam pengolahan data di MongoDB. Kemudian di sini kami mencoba untuk sedikit berbeda dengan cara menggunakan cloud infrastructure dari Amazon Web Service. Untuk Amazon Web Service sendiri kami menerapkan penggunaan EC2 instance yang juga diasosiasi dengan Elasticsearch IPS. Hal ini bertujuan untuk menciptakan alamat IP yang konsisten dengan adanya IP public seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan instance EC2 sudah berjalan, dan untuk mengkoneksikan maka memerlukan private key dari instance tersebut. Di sini untuk perintah koneksinya menggunakan SSH. Caranya seperti ini. Di sini sudah berhasil mengkoneksikan dengan Elasticsearch IPS melalui Elasticsearch IPS pada instance EC2. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, kita menyalakan terlebih dahulu MongoDB-nya pada cloud infrastructure dengan cara sudo systemctl Baik, ini sudah nyala. Kemudian untuk mengakses Mongo-nya dengan cara sudo mongo. Nah, di sini untuk Mongo-nya berversion 4.4 ya. Dan kemudian karena kami menggunakan pendekatan $function, hanya disupport pada version 3.4 ke atas. Untuk penggunaan MongoDB pada MongoDB Atlas sebenarnya bisa, namun sayangnya di MongoDB Atlas tidak disupport penggunaan $function karena terdapat free trial, penawaran free trial. Untuk penawaran lebih maka harus membayar cluster pada MongoDB Atlas. Oke. Berikutnya setelah melakukan masuk kepada MongoDB, di sini saya akan coba menjelaskan seluruh query yang ada pada summary. Dari permintaan soal terdapat 4 summary, yaitu summary barang terjual hari ini, kemudian summary barang terjual dalam 1 bulan, kemudian ada pendapatan toko dalam 1 bulan, dan yang terakhir ada pendapatan per kasir per hari. Baik, di sini kami banyak menggunakan agregasi untuk mendapatkan seluruh summary yang ada. Saya mulai dari bagian yang paling atas, yaitu total amount, alias untuk mendapatkan harga total pada setiap invoice. Oleh karenanya di sini kami menggunakan collection invoice.aggregate. Kemudian dijoin pada seluruh collection yang dibutuhkan. Berikutnya melakukan suatu iterasi terhadap kalkulasi barang dan quantity, harga barang dan quantity di detail invoice-nya. Detail invoice-nya ini nanti akan mengkalikan dan juga sekaligus mengincrement pada total, sehingga di akhir dari query tersebut terdapat JSON dokumen yang mereturn value sebagai format invoice dan juga menambahkan satu kolom lagi bernama amount, seperti itu. Dan $function ini tentunya nanti akan melempar argumen-argumen yang ada pada args kepada body dan diterima pada variabel item dan barang. Untuk mencobanya, hasilnya nanti akan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat nama invoice-nya dengan detail sebagai berikut, dan juga di akhir ada amount-nya
yang menghitung seluruh jumlah barang yang dibeli. Seperti itu. Kemudian berlanjut kepada summary barang terjual hari ini. Oleh karenanya kalau ada keyword barang maka difokuskan pada collection barang seperti ini. Collection barang nanti akan menambahkan field yang bernama jumlah terjual dengan kondisi jumlah terjual pada barang hari ini, gitu. Di sini menggunakan formatter untuk mendapatkan nilai string yang konsisten. Perlu diketahui bahwa date pada MongoDB itu menerapkan ISO date, yang mana juga ada yang disebut dengan millisecond. Ini yang menjadi hal yang tricky, di mana kalau kita mau komparasi date itu nggak bisa sembarangan di MongoDB, harus ada formatternya. Kemudian nanti di invoice ini dilakukan satu iterasi untuk mendapatkan date-nya. Nah, date format ini itu nanti akan memiliki variabel waktu yang mendapatkan nilai dari elemen ini. Elemen ini mewakili setiap row dalam array invoice. Dan elemen ini nanti mengambil atribut by date. Nah, kemudian untuk date format ini berarti mengubah format yang isodate dari elemen tadi pada formatter string. Nah, kemudian date by request ini adalah date yang kita mau temukan pada tanggal berapa. Di sini saya mengambil tanggal 09 bulan 09 tahun 2020. Kemudian dilakukan state condition yang membandingkan date format dengan date by request, dan kemudian nanti kuantitinya dari barang yang terjual pada hari tersebut akan di-increment pada resultnya. Nah, nanti di return value sebagai result. Perlu diketahui terdapat sejumlah argumen yang dilempar kepada parameter, yaitu $detail barang dan juga detail invoice yang diterima dalam variabel barang dan invoice. Baik, mari kita jalankan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini adalah barang yang terjual pada hari ini. Indomie sejumlah 5, kemudian Citato ada 10, dan untuk Coca-Cola ada 0. Next, pada penjualan 1 bulan. Sebenarnya caranya cukup mirip. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah pada penggunaan formatter tadi yang hanya menggunakan date saja. Yang menghiraukan date. Jadi kita hanya memerlukan 2 atribut, yaitu year dan month. Ini bisa dihilangkan. Nah, sebagai berikut. Kemudian nanti dengan cara yang sama kita juga bisa menghilangkan date-nya di dalam date by request. Ini codingnya sepenuhnya sama, cuman hanya yang berbeda pada formatter ISO date-nya, seperti itu. Baik, mari kita jalankan terlebih dahulu. Oke. Sudah berjalan ya. Apabila tadi itu ada penjualan dengan date seperti ini, dengan hasil 5 dan 10, kemudian kalau dalam 1 bulan nanti returnnya sebagai berikut, 2 dan 5. Untuk date yang diambil adalah date pada 2 bulan 10 dan tahun 2020. Dan di sini hanya menggunakan year, bulan, dan di sini juga ada year dan bulan, seperti itu. Baik, setelah selesai pada bagian summary barang terjual per bulan, berlanjut pada bagian pendapatan toko dalam 1 bulan. Nah, di sini query-nya cukup panjang juga untuk yang bagian function. Yang perlu diketahui bahwa untuk bagian parameter yang dilempar dari function ini adalah invoice list dan juga invoice detail list. Invoice list ini adalah array invoice yang ada pada collection, kemudian invoice detail list ini adalah seluruh detail-detail barang dan quantity yang ada pada setiap invoice.
Seperti itu. Baik, berlanjut pada bagian atas pada dollar function ini, yang pertama tetap menggunakan formatter ya, formatter year dan month. Yang perlu diketahui bahwa di sini summary pendapatan toko dalam 1 bulan. Maka yang kita fokuskan di sini adalah collection toko. Nah, setelah melakukan formatter ini, kemudian kita mendapatkan seluruh date yang ada pada invoice dengan cara di append dengan keyword push seperti ini. Kemudian nanti waktu masuk ke unique date itu, maka menggunakan filter untuk menseleksi duplicate value pada all dates, sehingga harapannya nanti di unique dates ini hanya beberapa string saja yang memiliki nilai unik. Kemudian masuk kepada result ini, yang mana nanti akan mereturn value sebagai integer. Mereturn value sebagai array. Nah, ini unique date ini nanti akan di for each, dan nanti di for each juga invoice pada tanggal yang sama dengan unique date. Caranya melakukan pada seleksi kondisi di bagian if sama dengan formatter. Seperti ini. Next, kita berlanjut pada detail invoice, yang mana nanti mendapatkan kuantitinya dan juga harga per barangnya. Di sini harga per barangnya nanti didapatkan pada get harga barang dengan menggunakan function seperti ini, function dalam variabel. Kemudian nanti barangnya ini nanti di for each dan dicari ID yang sesuai dengan detail invoice list seperti itu. Kemudian di bagian harga nanti return value sebagai integer, dan nanti setelah selesai melakukan pemanggilan pada variabel get harga barang, berikutnya adalah increment kepada harga total dengan cara detail invoice.quantity atau jumlah pembelian barangnya dikalikan dengan harga barangnya dengan cara memanggil fungsi get harga barang. Yang dilempar tetap adalah ID dari harga barang. Yang dilempar adalah ID dari barang tersebut di detail invoice. Setelah melakukan increment terhadap harga total, kemudian kita melakukan pembuatan objek yang nanti akan merepresentasikan dua atribut penting, yaitu month dan harga total. Month ini adalah string month yang mau kita tuju. Nanti akan berupa tahun dan bulan. Kemudian harga total ini adalah yang dihitung dari invoice tadi, seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah mendapatkan harga totalnya, nanti di-push kepada result array. Otomatis hasilnya adalah setiap toko memiliki atribut yang bernama profit per month dengan atribut bulannya apa dan jumlah keuntungan pada bulan tersebut. Seperti itu. Mari kita coba terlebih dahulu query-nya untuk bagian summary pendapatan toko dalam 1 bulan. Mohon maaf. Yap, seperti ini ya. Toko SZZ pada bulan ini mendapatkan keuntungan sebesar 4.100.000. Seperti itu. Kemudian pada bulan sekian, bulan 10 mendapatkan keuntungan sebanyak 630.000. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah summary pendapatan per kasir per hari. Nah, di sini untuk pendapatan per kasir, makanya yang difokuskan pada collection kasir. Nah, pada collection kasir ini nanti ditambahkan satu field dengan kasir keuntungan per harinya berapa. Yang dilempar variabelnya adalah yang pertama invoice per kasir, seluruh invoice-nya, kemudian ada detail invoice-nya, dan juga ada kasir barang list-nya. Oke.
kita mulai dari awal terlebih dahulu dari bagian function. Yang pertama, menginisialisasi result. Kemudian invoice-nya di looping dan nanti akan dilakukan seleksi kondisi. Jika elemen dari belum. Untuk invoice-nya di looping, kemudian masuk juga ke detail invoice-nya di looping juga. Kemudian nanti dibandingkan apakah dari seluruh invoice-nya ini ada yang sama dengan ID di detail invoice. Al berarti ini detail invoice-nya, kemudian L ini adalah invoice-nya. Kemudian jika ada yang sama, maka lakukan looping juga untuk menemukan barangnya. Dengan cara di looping tersebut nanti akan dikalikan kuantitinya dengan harga barangnya. Kuantiti dari detail invoice-nya dan harga per barangnya. Kemudian setelah dikalikan, lakukan push value kepada detail invoice seperti ini. l.detailinvoice.push. Berarti l.detailinvoice.push. Nah, seperti itu. Sehingga dalam satu for each ini mendapatkan invoice beserta detail invoice-nya beserta dengan harga total per invoice-nya. Seperti itu. Next, kita melakukan seleksi unique value dari invoice-nya. Kita ingin mendapatkan date yang unik, yang artinya tidak sama dengan value yang ada pada array date. Nah, di sini menggunakan formatter juga sebagai berikut. Kemudian nanti di bagian var individual date ini akan mendapatkan date dari seluruh invoice-nya. Nah, seperti itu. Ini akan mendapatkan seluruh date invoice-nya, kemudian di-push semuanya tanpa terkecuali pada array date. Kemudian pada variabel unique date string itu adalah merupakan proses filtrasi terhadap array date dengan perintah .filter, kondisinya adalah unique filter yang ini. Nah, sebagai berikut. Setelah melakukan filter terhadap date agar tidak menemukan hal yang duplicate, berikutnya adalah bagian yang utama, yaitu menemukan profit per kasir per harinya dengan cara sebagai berikut. Unique profit array, kemudian unique date string tadi dilakukan for each dengan formatter yang sama. Kemudian kemudian nanti resultnya tadi yang seluruh invoice-nya tadi nanti akan dilakukan conditional statement jika tanggalnya sama dengan row individual elemen date-nya tadi, maka incrementkan total profit per day dengan plus sama dengan r.total price. Ini adalah total harga per invoice-nya di increment pada variabel total profit per day. Setelah melakukan hal yang sama sebagai berikutnya adalah membuat satu atribut penting yang akan merepresentasikan hasil utamanya, yaitu kasir pada tanggal berapa memiliki sekian profit. Nah, seperti itu. Setelah membuat objek, di-push-lah kepada unique date profit dengan perintah push dari nilai objeknya, dan nanti di akhirnya akan di return value sebagai unique date profit. Nah, seperti itu. Unique date profit ini adalah berupa array ya. Baik, setelah hal itu dilakukan, saatnya kita mencoba query-nya apakah berhasil. Oke. Setelah dibuat query-nya, sekarang kita coba. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Untuk Agus Putranto, keuntungan per harinya nanti tanggal 8 bulan 9 itu ada 1.800.000. Kemudian untuk pada tanggal 9 bulan 9
ada 450. Kemudian pada Ina Mulyati pada tanggal 98 itu ada pada tanggal 8 bulan 9 itu ada 1.825.000, dan pada tanggal 10 bulan 10 itu ada 630, seperti itu. Dengan penggunaan dollar function, kita dapat memungkinkan penggunaan query yang lebih leluasa untuk mengoperasikan return value, kalkulasi, dan juga manipulasi objek. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.